Kali ini kita akan mendiskusikan sosok yang barangkali mitologis, tapi juga sekaligus historis. Sosok yang konon merupakan pencipta huruf Hanacaraka, yaitu bernama Aji Saka. Apakah Aji Saka benar-benar merupakan pencipta Hanacaraka? Apakah legenda tentang Hanacaraka dan Aji Saka benar dalam kajian naskah kita? Apakah justru cerita Aji Saka dan Hanacaraka ini sebenarnya menunjuk kisah sejarah lain? Simak bersama kami. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bagaimana cerita Aji Saka? Yang sering kita dengarkan Aji Saka seperti sudah kita kenal ya. Sering kita dengar dalam cerita-cerita lisan kita yang bahkan diajarkan di sekolah-sekolah kita bahwa Aji Saka adalah pencipta Hanacaraka. Di cerita-cerita itu disebutkan bahwa yang beredar ya di dalam yang diajarkan di sekolah kita bahwa Aji Saka ini berasal dari India, yang disertai oleh dua pelayannya bernama Dura dan Sembodo ya, Duro dan Sembodo. Dua pelayan ini mengiringi Aji Saka kemudian dari India pergi menuju ke Pulau Jawa. Hingga suatu saat dia tiba di Pulau Jawa, kemudian sampai di pulau namanya sebagai Pulau Majeti. Di Pulau Majeti inilah kemudian Aji Saka meninggalkan dua pelayannya ini di sana dan kemudian menyuruh dua pelayan itu untuk menjaga pusaka Aji Saka. Jangan sampai nanti pusakanya itu harus diserahkan kepada sang Aji Saka sendiri. Jangan pakai perantara, begitu ya. Nah, kemudian Aji Saka bepergian meninggalkan dua abdinya ini. Akhirnya di perjalanan akhirnya Aji Saka sampai ke kerajaan Medang Kemulan yang saat itu dipimpin oleh Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar dikatakan sebagai seorang prabu yang sangat haus kuasa, bahkan dia prabu yang dikatakan sering memakan manusia, memakan dan meminum darah manusia. Suatu saat Aji Saka akhirnya sampai ke kerajaan Medang Kemulan dan kemudian menginap atau tinggal di sebuah janda tua gitu ya, di sebuah desa. Disitulah Aji Saka mengajarkan ilmu-ilmu luhur gitu kepada masyarakatnya, sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong untuk belajar kepada Aji Saka. Bahkan termasuk di dalamnya akhirnya ramai pengajian ini atau pelajaran ini. Kemudian ada seorang patih Medang Kemulan juga ikut belajar kepada sang Aji Saka ya. Suatu saat patih Medang Kemulan ini mengeluhkan kelakuan rajanya Prabu Dewata Cengkar yang terus-menerus meminta korban manusia yang akan disantapnya gitu ya. Dia mengeluhkan kepada Aji Saka akhirnya membalas bahwa biarlah saya yang akan menjadi mangsanya Prabu Dewata Cengkar. Tolong antarkan saya kepada raja Anda gitu. Akhirnya Aji Saka dibawa oleh sang patih kemudian bertemu dengan Prabu Dewata Cengkar. Nah, saat pertemuan inilah kemudian Aji Saka menawarkan dirinya menjadi mangsa sang Prabu Dewata Cengkar, tapi dengan satu syarat, yaitu Aji Saka dianugerahi sebuah tanah seluas ikat kepala kain yang dipakainya di kepalanya ya. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar setuju, kemudian mulai merentangkan kain ikat kepalanya Aji Saka ini dengan bantuan pasukannya gitu ya. Akhirnya kain ini direntangkan begitu. Ajaibnya kain ini tidak pernah putus ketika direntangkan. Akhirnya sampai sang raja juga ikut merentangkan gitu, sampai akhirnya rentangan kain ini kemudian memenuhi seluruh kerajaannya hingga sampai ke ujung pantai selatan Pulau Jawa ya. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar akhirnya terjatuh, kemudian binasa dan kemudian berubah menjadi buaya putih, sehingga Prabu Dewata Cengkar akhirnya jadi Raja Buaya Putih di pantai selatan gitu. Sejak saat itulah Aji Saka kemudian menggantikan Prabu Dewata Cengkar dan berkuasa di Medang Kemulan gitu ya. Nah, dua pelayannya bernama Duro Sembodo ini kemudian mendengar Prabu Aji Saka sudah menjadi seorang raja.
Akhirnya Dora kemudian mengusulkan kepada Sembada untuk menyusul sang Prabu, sang Ajisaka ya. Namun Sembada tidak mau, tidak berkenan karena dia sudah masih ingat pesan yang disampaikan kepadanya dari Ajisaka. Namun Dora kokoh untuk menyusul Ajisaka di Medang Kemulan. Akhirnya Dora datang ke Ajisaka dan kemudian dimarahi oleh Ajisaka untuk kemudian dia diminta kembali lagi dan membawa kerisnya atau membawa pusakanya yang tertinggal di Pulau Majeti yang dibawa oleh Sembada ya. Akhirnya Dora kemudian pulang di Pulau Majeti ini, kemudian meminta pusaka itu kepada sang Sembada ya. Akhirnya Sembada itu kukuh tidak memberikan pusaka ini karena dia masih ingat pesan sang Ajisaka. Terjadilah sebuah perkelahian. Akhirnya karena sama-sama saktinya, akhirnya dua orang abdi ini kemudian meninggal bersama, alias jadi bangkai bersama. Karena Ajisaka utusannya nggak kembali-kembali, akhirnya dia menyusul ke Pulau Majeti. Nah, di saat itulah dia menyaksikan dua utusannya tadi mati, sudah menjadi bangkai. Kemudian dia menuliskan kesedihannya itu dengan cara membuat semacam syair ya. Hono Coroko, ada dua orang utusan atau ada seorang utusan Doto Sowolo, sama-sama bertengkar, bertempur, berperang, podo joyonyo, sama-sama saktinya, mogo bodongo. Akhirnya dia jadi batang, jadi bangkai gitu ya. Nah itu akhirnya kita kenal yang cerita-cerita itu di sastra lisan kita ya. Namun apakah benar ceritanya demikian itu? Bagaimana keterangan cerita ini di sumber-sumber naskah? Mari kita lihat misalnya, menurut keterangan Purbocaraka, kisah tentang Ajisaka ini tercantum paling tua di serat namanya Serat Manikmoyo yang dikarang oleh Karta Mursadah ya. Di tahun yang diterbitkan ulang di tahun 1852. Di naskah inilah ada cerita yang tertua terkait Ajisaka dan Hono Corokonya ya. Nah, di cerita Ajisaka ini digambarkan bahwa Ajisaka itu di cerita ini digambarkan Ajisaka bernama Abu Soko. Dia berasal dari daerah Ngerum atau mungkin Istanbul hari ini ya. Dari daerah Istanbul hari ini, Turki hari ini. Kemudian setelah dia jadi anak muda, kemudian dia merasa ingin menjadi seorang yang berilmu atau punya kesaktian yang lebih. Suatu saat Ajisaka ini kemudian berkelana menuju Mekah. Ketemulah dengan Nabi Muhammad. Nah, di sana dia berguru kepada Muhammad, akhirnya menyesap ilmu dari Nabi Muhammad sehingga membuat Ajisaka menjadi seorang yang sakti ya. Bahkan diceritakan dalam sebuah kisah gitu episode ini bahwa dia sempat bahkan ketemu sang Ijazil atau Azazil atau yang sering dikenal sebagai iblis ya. Sempat diajari ilmu menghilang gitu ya oleh iblis ini. Kemudian ilmu menghilangnya ini dia terapkan untuk menguji Nabi Muhammad. Kemudian Ajisaka kemudian menghilang dan bersembunyi di balik saka ya, di balik tiang masjidnya Nabi Muhammad. Akhirnya dari situlah Muhammad tahu, segera mengenali Ajisaka dan diminta untuk muncul gitulah. Dari situ Ajisaka akhirnya percaya kepada Muhammad. Ternyata Muhammad adalah orang sakti beneran begitu ya, sakti, sehingga sejak saat itulah dia dinamai Ajisaka oleh Nabi Muhammad gitu ya. Nah cerita. Nah dari proses berguru ini kemudian Ajisaka setelah selesai diminta untuk berkelana karena dia dijanjikan akan menjadi seorang raja besar di tanah Jawi gitu ya. Akhirnya Ajisaka berkelana sampailah ke tanah Jawi, ke Pulau Majeti. Dia dengan dua pengiringnya bernama Dora dan Sembodo. Masih sama, ceritanya masih sama seperti cerita tradisi lisan kita. Tapi ini ditambah dengan episode berguru kepada Nabi Muhammad ya gitu ya. Nanti juga diceritakan tentang terbunuhnya Dora Sembada yang dalam sebuah pertarungan gitu ya. Yang sama-sama mati tadi setelah Ajisaka menjadi raja di Medang Kemulan. Itu satu versi terkait Serat Manikmoyo ya. Yang kedua ada versi lain bernama Serat Mumono yang merupakan koleksi Museum Sono Budoyo gitu ya. Nah di serat ini Ajisaka diceritakan bernama Abu Saka, mengembara berpindah-pindah di pulau-pulau Nusantara ini.
setiap perpindahan di pulau-pulau ini dia mengajarkan ilmu-ilmu penting. Jadi Aji Saka ini tokoh yang seorang pandita yang berilmu tinggi, yang mengajarkan ilmu di tiap singgahan pulau-pulaunya ini. Dia bahkan mengajarkan Condro Sengkolo, mengajarkan sastro Krendo, kemudian mengajarkan kabuyutan Dewa Ruci gitu, Dewa Ruci kabuyutan gitu. Hingga suatu saat dia merasa kurang. Akhirnya dia kemudian memutuskan untuk pergi ke tanah Arab yang disebut di serat ini sebagai negeri Balum atau negeri Arab. Di sanalah dia kemudian ketemu dengan sosok bernama Nabi Khidir. Nabi, kalau dalam teksnya disebut Nabi Khidir ya. Nabi Khidir inilah kemudian Aji Saka berguru kepada Nabi Khidir. Setelah menguasai ilmunya, kemudian dia kembali lagi ke Jawa. Kemudian mengajarkan sastra Kawi, mengajarkan huruf Dewanagari, mengajarkan huruf Palawa dan lain sebagainya. Akhirnya menyebar di Pulau Jawa. Akhirnya sampai kepada episode akhirnya dia sampai kepada Kerajaan Medang Kemulan dan kemudian menggantikan rajanya Dewoto Cengkar tadi. Ini satu versi kisah lagi ya, di mana Aji Saka dalam hal ini berguru ke tanah Arab, tapi bukan kepada Muhammad tapi kepada Nabi Khidir. Nah, yang ketiga ada serat lagi namanya Serat Aji Saka. Itu merupakan dalam sebuah kumpulan namanya Suluk Plencung yang dikoleksi oleh BPD-DIY gitu ya. Di serat ini dikatakan Aji Saka merupakan cucunya Begawan Kures dari seorang ayah bernama Raden Dursila. Nah, saat masih bayi ini kemudian dilahirkan, saat lahir ini Aji Saka dimakan oleh seorang begawan yang berbentuk naga. Begawan ini yang berbentuk naga ini, berupa naga ini kemudian memakan Aji Saka dan kemudian menelan sampai ke perutnya begitu ya. Begawan ini kemudian namanya Begawan Ontobugo ya. Di dalam perut kemudian Aji Saka diajari ilmu-ilmu tinggi, ilmu-ilmu tentang kesempurnaan menjadi manusia. Setelah cukup pengajaran ini akhirnya Aji Saka dimuntahkan. Setelah dimuntahkan, Aji Saka menjadi pribadi yang dengan kesaktian tanpa tanding, dengan ilmu yang tanpa tanding. Tapi sang Begawan Antaboga kemudian sebenarnya ada orang yang lebih sakti dibanding kamu. Hei Aji Saka, namanya Muhammad di tanah Arab. Bergurulah kepada Muhammad di tanah Arab. Tapi tidak lama berikutnya ada seorang dewa yang sedang lagi terbang gitu ya. Namanya Sang Hyang Guru. Sang Hyang Guru ini mengejek Aji Saka. Hei, ya, orang yang paling pandai, kesaktiannya adalah aku, bukan Muhammad. Hei, Aji Saka. Akhirnya Sang Aji Saka ini mengajak Sang Hyang Guru untuk bepergian bersama untuk membuktikan benar apakah Muhammad orang sakti atau tidak. Akhirnya Sang Hyang Guru dan Aji Saka kemudian pergi ke tanah Arab. Kemudian ditemui Nabi Muhammad di pelataran depan masjidnya gitu. Saat Nabi Muhammad sedang sholat duhur gitu ya. Nah, saat sholat duhur ini Nabi Muhammad kemudian menyelempangkan surbannya ke dua sisi punggungnya gitu ya. Sang Hyang Guru melihat dari kejauhan ini dianggap sebagai usaha mempertontonkan kesaktian Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad bertangan 4 gitu ya. Akhirnya gara-gara terpancing, Sang Hyang Guru kemudian mengubah tangannya secara ajaib menjadi 4 karena nggak mau kalah dengan kesaktian Muhammad gitu. Tapi setelah sholat duhur selesai, Nabi Muhammad kemudian menemui dua orang ini. Nah, ternyata Muhammad bukan bertangan 4 tapi hanya selembar surban yang diselampingkan kedua punggungnya. Karena malu, Sang Hyang Guru kemudian berusaha mengembalikan lagi tangannya yang 4 ini kedua. Namun Sang Hyang Guru gagal, alias kesaktiannya menghilang, alias dia kalah terhadap kesaktiannya Muhammad. Akhirnya Sang Hyang Guru pergi karena kalah kesaktian dengan Muhammad. Akhirnya Aji Saka lah yang diterima di Muhammad menjadi muridnya. Nah, dari proses belajar dengan ilmu dengan Muhammad inilah Aji Saka kemudian bisa relatif menyerap ilmu-ilmu Nabi Muhammad. Misalnya Nabi Muhammad mencipta huruf hari, misalnya mencipta nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Aji Saka berhasil membuat tahun windu, perputaran tahun windu, nama-nama tahun windu ya. Kemudian Muhammad bisa mencipta huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho.
Aji Saka bisa mencipta Hono Coroko Doto Sawolo dan lain sebagainya. Nah dari situ akhirnya pelajaran ini tuntas. Aji Saka kemudian meminta ingin berkelana menuju ke tanah Jawa. Nah ketika saat berkelana ke tanah Jawa ini Sang Muhammad memberi 2 orang pelayan bernama Duro dan Sembodo. Sedangkan 2 orang pelayannya lagi ada di sisi Muhammad bernama Alif dan Hono. Hono dan Alif, begitu ya, kira-kira gitu. Nah saat bepergian, tiba-tiba di tengah perjalanan Aji Saka bersama 2 pelayannya, Duro dan Sembodo itu akhirnya lupa bahwa ada pusakanya atau kerisnya yang tertinggal di tanah Arab. Akhirnya Aji Saka ini mengutus Dura Sembada untuk mengambil kerisnya di tanah Arab. Karena Muhammad juga merasa bahwa kerisnya Aji Saka ketinggalan, akhirnya Muhammad mengutus Hono dan Alif untuk menyusul Aji Saka. Akhirnya dua utusan ini bertemu di tengah. Yang dimana utusan ini Hono Alif ini membawa keris Aji Saka. Akhirnya Dura dan Sembada meminta pusaka ini, tapi Alif dan Hono tidak memberikannya karena menurut pesan Muhammad ia harus menyerahkan sendiri kepada Aji Saka. Akhirnya 4 utusan ini kemudian bertarung, sama-sama kuatnya, sama-sama dikdayanya, akhirnya jadi mayat semuanya, mati semuanya. Nah karena utusannya nggak kembali, Aji Saka akhirnya menyusul, Nabi Muhammad juga menyusul. Akhirnya mereka ketemu di tengah saat 4 utusan ini sudah meninggal. Akhirnya Aji Saka sedih, Muhammad sedih, tiba-tiba ada 2 lembar daun turun, jatuh. Aji Saka mengambil yang satu, Muhammad mengambil yang satu. Aji Saka membaca lembaran daun itu berbunyi Hono Coroko Doto Sawolo, sedangkan Muhammad mengambil daun itu berbunyi Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kho, dan seterusnya, kira-kira gitu. Nah ini cerita ini, serat Aji Saka ini juga dibenarkan oleh tradisi masyarakat Tengger. Dalam kepercayaan masyarakat Tengger juga Aji Saka ini berguru kepada Muhammad. Kemudian dia pulang ke tanah Jawi setelah menyesap ilmu dari Muhammad. Namun kali ini utusannya beda nama. Abdi yang mengikuti Aji Saka itu bernama Hono atau Setyo. Sedangkan abdi di pihaknya Muhammad namanya Alif atau Setuhu. Jadi antara Hono utusan dan Alif di pihak Muhammad. Aji Saka Hono, Muhammad Alif gitu ya. Akhirnya ceritanya mirip mengulang cerita Aji Saka yang di depan tadi. Akhirnya bertemu di tengah, kemudian mereka bertarung, akhirnya dua-duanya mati. Antara Hono dan Alif gitu. Antara Hono Coroko Doto Sawolo dengan Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kho, dan lain sebagainya tadi. Nah, pertemuanlah inilah saya pikir dari cerita yang kita sudah paparkan tadi, dari serat Momono, kemudian serat Manikmoyo, kemudian juga serat Aji Saka plus cerita tutur masyarakat Tengger, kita bisa menyimpulkan sebenarnya Aji Saka ini cerita yang barangkali dulu sudah ada sebagai simbol. Aji Saka ini adalah sebagai simbol permulaan tahun Saka di Jawa di awal abad Masehi ya, tahun 78 Masehi. Dia simbol masuknya agama pengaruh India kepada masyarakat Jawa. Namun oleh para pujangga keraton Surakarta, pujangga keraton Mataram, itu kemudian cerita tentang permulaan tahun Saka ini kemudian ditambahi, digubah menjadi cerita tentang pertemuan 2 kebudayaan di awal abad 15. Pertemuan tentang huruf Hono Coroko Doto Sawolo dengan pertemuan dengan Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kho gitu ya. Alias pertemuan 2 kebudayaan. Kebudayaan Hindu yang sudah diserap oleh masyarakat Jawa dengan kebudayaan Islam yang lagi muncul di awal abad 15. Hal ini dibenarkan oleh penelitiannya Muhammad Husni ya tahun 96 bahwa huruf Hono Coroko yang kita kenal hari ini, Hono Coroko dan itu sebenarnya baru ada di awal abad 15. Sedangkan huruf Kawi di masa Majapahit, saya pernah ngecek sendiri memang bentuknya berbeda. Walaupun secara genre itu masih sama ya, tapi
huruf Hanacaraka yang kita kenal selama ini sebenarnya baru ada di awal abad 15. Alias ini saya merekam justru cerita Hanacaraka dan Prabu Ajisaka ini cerita yang dipakai oleh para pujangga keraton Mataram Islam untuk membubuhi cerita tentang pertemuan antara dua kebudayaan besar. Cerita tentang permulaan terciptanya huruf baru bernama Hanacaraka di awal abad 15. Pertemuan antara Hana dan Alif. Pertemuan antara Hindu yang telah diserap ke dalam tradisi Jawa bertemu dengan kebudayaan besar bernama Islam. Ini saya pikir tafsir yang masuk akal begitu ya. Dan makanya saya tidak heran jika pernah mendengar tafsiran dari para leluhur dulu. Saya sempat pernah diceritain bahwa Hanacaraka dengan makna yang lain. Coba dengarkan. Hanacaraka, ada seorang utusan. Ada seorang utusan itu apa? Rasul. Ada seorang rasul. Hanacaraka, Data Sawala. Tidak ada yang menyelisihinya, Datan Swala. Tidak ada yang menyangkalnya akan kedatangan Rasul ini. Bahkan para waskita, para resi, para pandita di tanah Jawa sudah menangkap sasmita kehadiran tokoh besar ini dalam semedinya ya. Data Sawala padha jayanya yang akan membawa kejayaan kepada alam semesta, kepada bumi ini. Moga bodongo, maka batanglah siapakah utusan itu. Maka tebaklah, maka jawablah siapakah sebenarnya utusan itu. Begitu, saya tidak bisa tepat sekali menyimpulkan apakah cerita Hanacaraka dan Ajisaka ini benar-benar dipakai oleh para pujangga keraton Mataram Islam untuk memunculkan ide baru bahwa ini cerita tentang pertemuan antara kebudayaan dua besar dunia, kebudayaan Hindu, Buddha yang telah terserap ke dalam Jawa bertemu dengan kebudayaan baru bernama Islam. Wallahu alam, saya tidak bisa memastikan. Terima kasih.